Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan mengenai kerjasama ekonomi antar negara. Jadi dalam presentasi ini kami akan membahas ada berbagai aspek penting seperti bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, tujuan, manfaat, serta ada beberapa contoh kerjasama ekonomi yang saat ini berjalan di berbagai belahan dunia. Semoga presentasi kami dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya kerjasama ekonomi antar negara. Apa sih kerjasama ekonomi antar negara itu? Kerjasama ekonomi antar negara adalah kolaborasi antara dua negara atau lebih dalam berbagai bidang ekonomi untuk mencapai tujuan bersama seperti meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama ini bisa berbentuk perjanjian perdagangan, aliansi ekonomi, dan organisasi internasional. Kerjasama ini dilakukan oleh antar negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat serta kepentingan lainnya. Ada berbagai macam bentuk kerjasama internasional, diantaranya adalah kerjasama di bidang politik, pertahanan, keamanan, kebudayaan, serta ekonomi. Kerjasama internasional yang satu ini juga tidak sama dengan perdagangan internasional ya. Bentuk kerjasama ekonomi antar negara terdapat 3 jenis. Yang pertama berdasarkan letak geografisnya, yaitu kerjasama ekonomi regional. Yang kedua kerjasama ekonomi antar regional. Yang ketiga kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua berdasarkan banyaknya negara peserta, yaitu kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral. Yang ketiga berdasarkan tujuan dan lapangan usaha yang sama, yaitu berdasarkan tujuan yang sama dan berdasarkan lapangan usaha yang sama. Tujuan kerjasama ekonomi internasional itu ada 8. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Yang keempat, memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Yang kelima, ada meningkatkan perdagangan internasional. Yang keenam, mengurangi ketimpangan ekonomi antar negara. Yang ketujuh, meningkatkan ketergantungan ekonomi antar negara. Yang kedelapan, ada meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Manfaat kerjasama ekonomi internasional itu ada 4. Yang pertama, ada meningkatkan dan memperkuat kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota. Yang kedua, ada meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan sistem perdagangan yang transparan dan memudahkan investasi. Yang ketiga, ada meningkatkan eksplorasi bidang kerja sama baru dan mengembangkan kebijakan yang sesuai untuk kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota. Yang keempat, ada memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif antara negara-negara anggota dan mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi antara mereka. Selanjutnya ada hambatan perdagangan internasional. Berikut ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, kebijakan suatu negara. Kedua, kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga, terjadi konflik domestik di suatu negara. Yang keempat, waktu dan persyaratan impor dan ekspor. Yang kelima, perbedaan mata uang. Yang keenam, kualitas SDM. 7, keterlibatan organisasi ekonomi regional. Lalu selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari kerjasama ekonomi antar negara terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat. Dampak positifnya yang pertama itu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang kedua akses ke teknologi inovatif, yang ketiga peningkatan standar hidup masyarakat, yang keempat diversifikasi ekonomi dan keseimbangan, yang kelima stabilitas dan harmoni antar bangsa. Lalu dampak negatifnya yang pertama ketidaksetaraan ekonomi, yang kedua dependensi pada impor, yang ketiga konflik sosioekonomi lokal. Slide selanjutnya ada contoh kerjasama ekonomi internasional yang sukses dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada Uni Eropa atau UE, lalu yang kedua ada ASEAN. Yang ketiga ada USA, Meksiko, Kanada Agreement. Lalu keempat ada East African Community. Yang kelima ada Southern Common Market. Yang keenam ada ASEAN China Free Trade Area. Yang ketujuh kerjasama Uni Eropa dengan Indonesia.
Kesimpulan dari materi kali ini adalah kerjasama antar negara itu merupakan salah satu peluang suatu negara untuk bisa memenuhi kebutuhan nasionalnya. Nah, keterbukaan negara-negara dalam pembangunan dan pengembangan ini tuh didorong oleh keterbatasan sumber dayanya yang menjadi penyebab sebuah negara tuh bisa menjalin hubungan kerjasama dalam negara lain atas dasar memiliki tujuan untuk mesejahterakan rakyatnya.